Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Hobi Kita 86. Oke, kali ini tampaknya kita berhasil nih membudidayakan cupang liar, cupang sawah bukan cupang liar ya, dengan nama Trichopsis vittata. Jadi di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara membudidayakan jenis cupang sawah ini. Saya juga melakukan beberapa kesalahan awalnya karena artikel atau karya ilmiah tentang cara budidaya tidak lengkap, masih sedikit. Nah, di sini saya berhasil dan mungkin ini bisa membuat jenis ikan ini tidak punah karena ikan ini juga sudah mulai agak susah ditemui, sehingga saya mencoba untuk mengkulturnya dan berhasil. Dan bagaimanakah step-stepnya? Oke, teman-teman bisa lihat video yang saya buat ini. Langkah pertama yang kita persiapkan adalah air yang sudah diendapkan selama 24 jam. Ketinggian air di sini saya hanya memakai 10 cm kurang lebih. Lalu saya memasukkan beberapa potong daun ketapang. Ini untuk menyamakan di habitat aslinya, karena habitat aslinya itu airnya agak keruh gitu, agak coklat. Jadi hampir sama dengan cupang ya, bisa diberikan daun ketapang. Tapi di sini saya tidak memberikannya secara pekat. Hanya beberapa potong saja untuk membaguskan pH airnya juga. Oke, langkah selanjutnya adalah saya menaruh plastik ini, plastik transparan. Ini saya maksudkan agar si cupang sawahnya ini bertelur di sini gitu, teman-teman. Jadi saya mencoba meniru ikan cupang, apakah dia mau dengan seperti ini dia bertelur di sini. Kemudian selanjutnya kita mulai menaruh sepasang ikan cupang. Untuk mengetahui pejantan dan betinanya, teman-teman dapat melihat di video saya sebelumnya di vlog berburu cupang sawah. Di situ ada perbedaannya, cara membedakan pejantan dan betina di akhir video. Jadi teman-teman bisa melihat di situ bagaimana cara membedakan pejantan dan betinanya. Kemudian setelah ini, lalu kita tutup sama seperti cupang agar ikan ini tidak stres saat proses terjadi perkawinan. Jadi di sini saya menutupnya cukup setengah. Tidak lupa kita akan memberikan umpan ya. Saya memberikan cacing sutra di sini sedikit. Jadi supaya kita tidak sering-sering membuka-buka gitu. Langkah selanjutnya kita tutup sepertiganya supaya cupang ini merasa nyaman saat proses pemijahan. Setelah 2 hari, saya melakukan kesalahan di mana pejantannya itu sempat meloncat dari wadah ini. Jadi ikan ini suka meloncat, oleh sebab itu teman-teman harus menutupnya dengan jaring seperti saya yang lakukan seperti ini, teman-teman. Untuk menghindari pejantannya meloncat keluar. Di sini saya menambahkan juga tali rapia yang saya bentuk sedemikian rupa, juga tambahan lagi tanaman plastik supaya lebih nyaman lagi ikannya itu saat melakukan proses perkawinan. Mungkin kemarin terlalu kosong jadi dia tidak mau berjodoh. Di sini juga saya menambahkan ini ya, styrofoam yang saya potong terus saya bolong-bolong ini seperti ini nih. Jadi supaya memilih gitu di mana cupang sawah ini mau bertelur. Ternyata dia memilih di styrofoam yang saya bolong-bolongin, teman-teman. Dia memilih di situ. Nah, ini adalah penampakan setelah 5 hari gitu, teman-teman ya. Setelah 5 hari dan pejantan dan betinanya ini sudah saya angkat, teman-teman. Kenapa saya angkat? Karena saya belum bisa melihat secara jelas gitu membedakannya saat ikan ini berada di dalam air itu. Jadi terpaksa kedua ikan ini saya angkat. Jadi pejantan dan betinanya saya angkat. Harusnya tidak boleh, teman-teman. Harusnya setelah bertelur ini yang diangkat
betinanya saja gitu, tetapi saya mengangkat pejantannya juga karena saya takut nanti salah angkat malah telurnya dimakanin. Kenapa tidak boleh diangkat teman-teman? Jadi pejantannya itu harusnya dia masih di sini sampai umur telur itu 3 hari. Jadi untuk menjaga ketersediaan susah banget ngomongnya, ketersediaan busa-busa. Jadi nanti pas telurnya itu jatuh maka akan dipungut lagi oleh pejantannya untuk dibawa ke busahnya itu, ke sarangnya di atas. Untuk sementara proses pemijahan sampai bertelur ini saya rasa saya cukup sukses ya setelah berhasil, dan ini sudah bertelur. Mungkin nanti kita akan update lagi dari umur 0 hari ini sampai dengan usianya di 7 hari. Jadi apakah ini akan jadi semua telur-telurnya atau malah akan gagal dikarenakan saya mengangkat pejantannya. Jadi jika teman-teman ingin mengkultur ini, usahakan ditunggu dulu jantannya itu setelah 3 hari baru teman-teman angkat pejantannya, setelah telurnya itu menetas semua. Nah, inilah penampakan telur dari cupang sawah seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin di bawah styrofoam ini banyak gitu, tapi saya tidak berani membuka-bukanya. Oke teman-teman, kita akan update lagi nanti setelah 7 hari ya, apakah proses penetasannya berhasil. Kita tunggu saja sampai 7 hari. Nanti saya akan upload lagi perkembangannya di 7 hari dan cara perawatan dari 0 sampai dengan 7 hari. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Tidak lupa saya ucapkan salam sukses selalu, hobi kita 86.